Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal yang tadi ya, tapi pakai cara yang manual. Nggak memiringkan bidang miring. Kita caranya sama ya, dengan cara sebelumnya itu. Yang ya cara yang kita bahas waktu asistensi ya, yaitu ya parabola gitu, biasa. Nah, ini bedanya kan tadi di bidang miring ya, tapi kita tetap mau maksa ini pakai cara manual. Bisa nggak bisa? Tetap bisa ya. Cuman ya caranya agak sedikit panjang, jadi kita ikutin aja ya. Nah, di sini kan dia geraknya parabola gini ya. Ini ada bolanya di sini. Pertama, kita akan menganalisa sumbu Y dulu. Kenapa kita menganalisa sumbu Y dulu? Karena kalau kita menganalisa sumbu X, kita masih kekurangan. Yaitu kekurangan apa? Kekurangan waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan dia untuk ke sini. Ya, kita masih harus mencari waktunya dengan analisis sumbu Y. Gitu ya. Kita cari dulu dengan persamaan ini. Delta S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. Tapi balik-balik lagi harus kita sesuaikan ya. Delta S-nya, ini kan perpindahan ya. Berarti kita analisa perpindahan pada arah sumbu Y, yaitu ketinggian maknanya ya kan. Perpindahan arah sumbu Y berarti ketinggian gitu. H, V0-nya V0Y ya. Ini setengah AT kuadrat. A-nya itu adalah negatif gravitasi ya, karena gravitasi kan ke bawah gitu. Jadi, gitu aja sih sebenarnya. Nah, V0Y ini kan hasil dari proyeksi gitu ya. Dan H itu yang mana? H itu adalah yang ini. Ketinggian dari si bola gitu ya. Ya sebenarnya ini kayak biasa sih, kita ngerjain kayak di soal-soal biasa gitu. Nah, yang beda apa di sini teman-teman? V0Y itu kan V0 sin ya, tapi sinnya di sini adalah sin 45 ditambah 30. Kenapa 45 tambah 30? Kita kan memaksakan mengerjakan dengan manual ya, dengan biasa. Nah, kita anggap aja bidang miringnya itu nggak ada. Ya, kita anggap aja bidang miringnya itu nggak ada. Berarti sudutnya itu berapa? 75. Gitu. Kita menganggap bidang miring ini nggak ada loh ya. Berarti anggap aja bola ini masih di sini, belum turun. Seharusnya kan dia masih turun ke bawah kan gitu. Berarti sudutnya ini 30 tambah 45. Gimana kita nyarinya gitu? Kalau kita tambahkan kita repot ya, karena 75 kan. Tapi kita kan harus ingat ya, materi trigonometri ya. Penjumlahan sudut. Kalau sudut tambah sudut itu kan sin cos cosin kan gitu kan ya. Jadi ya udah di kita kerjain pakai ilmu yang udah kita dapat sebelumnya gitu. Berarti V0 sin cos cosin, sin 45 30 gantian 45 30 gitu ya. Ya udah kita hitung biasa. V0-nya 100. Sin 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 ditambah ya, setengah akar 2 dikali sin 30 setengah gitu ya. Dikali T, jangan lupa. Dikurangi setengah dikali 10 T kuadrat. Ya, ini yang T ini jangan lupa ya. Aku kemarin waktu ngerjain lupa masukin T gitu. Jadi agak rancu. Makanya ini T-nya harus tetap ikut terus ya. Oke, kita hitung aja sih biasa ya. Setengah kali setengah seperempat, setengah kali setengah seperempat. Jadi nanti ada seperempat di sini, ada seperempat, kita faktorkan keluar seperempatnya gitu ya. Akar 2 kali akar 3, akar 6, akar 2 aja ya, akar 2 kan gitu ya. Ini 10 dibagi 2, 5 gitu. Biasa aja sih ngitungnya biasanya berarti ya. Berarti ini nanti 100 sama seperempat jadi 25 gitu ya. Jadi nanti kita dapat hanya itu berapa? 25 dikali akar 6 ditambah akar 2 T dikurangi 5T kuadrat. Oke, ini adalah hanya pada ketinggian ini. H yang masih dipengaruhi oleh waktu. Ya berarti ketinggian dia tiap satuan waktu isi ini ya. Sekarang kita gantian nih menganalisa sumbu X. Ya. X-nya dia karena GLB. Kita kan nggak memutar bidang miring kan kayak yang di video sebelumnya. Tapi kita normal aja. Berarti dia GLB. Tetap GLB gitu ya. Kita gunakan S sama dengan V kali T. Gitu. Tapi kita sesuaikan dulu gitu ya. S-nya di sini aku pakai X. V0-nya berarti ya V0. X ya gitu. Berarti V0 cos ini nanti. Nah, si X ini yang mana? X itu adalah jarak. Ini nih. Jarak si ini sampai ke sini. Ya, jarak si ini sampai ke sini. Itu adalah si X. T ini apa? T-nya adalah waktu yang dia butuhkan ya untuk ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya simpel ini teman-teman bisa jawab pasti. Waktu yang dibutuhkan benda ini untuk naik ke sini sama waktu yang dibutuhkan benda ini untuk sampai sini, itu sama nggak? Ya sama ya, karena pas dia ke sini juga gimana? Pas dia ke sini, dia juga ke sini kan gitu kan ya. Jadi sama gitu. Nah, T itu yang nanti kita bisa manipulasi karena T ini dengan T ini tuh sama gitu. Oke, aku lanjutin ya. Berarti si V0X itu adalah yang arahnya ke sini, yaitu adalah hasil penguraian vektor V0.
Ya, berarti dia adalah V0x. Ya udah kita analisa aja. Tapi kita dapat problem baru ya kan. Kita kan nggak tahu x itu apa. Tapi kita udah dapat hanya itu apa gitu. Berarti kita manfaatkan gimana caranya kita mencari nilai x ini yang ada kaitannya dengan h. Yaitu dengan memanfaatkan trigonometri. Yaitu ini kan sisi depan ya. Ini sisi samping, berarti tangan ya kan. Desak gitu. Tangan 45 adalah depannya h, miringnya sampingnya x gitu ya. Berarti tangan 45 h per x. Tangan 45 itu sendiri adalah 1 kan ya. Berarti 1 sama dengan h per x, berarti x-nya itu sama dengan h. Gitu. Jadi nanti si x ini bisa kita ganti dengan h, gitu ya. Oke, berarti ya kita masukin aja x-nya kita ganti dengan h, berarti h V0-nya apa? Berarti V0 cos. Penjumlahan ya, kayak tadi. Ini kan 45 tambah 30, berarti ini sama 45 tambah 30 dikali t. Oke. Ya. Sekarang aku bakal batasin dulu biar rapi. Nah, di sini kita coba breakdown di sini ya. Berarti V0 cos 45 tambah 30. Ingat ya, kalau dia sudut, ini kan penjumlahan sudut. Kalau cos, di jumlah itu nanti dia dikurangi. Ya. Jadi kan kalau sin itu kan sin cos cosin. Kalau cos itu kan cos cosin sin kan gitu kan. Cos 45, cos 30 dikurangi. Sin 45, sin 30. Dikurangi ya. Kalau yang sin ditambah gitu. Kebalikannya. Berarti V0-nya masukin aja 100, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, dikurangi sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 setengah dikali T gitu ya. Ya sama sih dioperasin tadi ya, setengah kali setengah, seperempat, ini seperempat juga, nanti difaktorkan keluar, ya kan kayak sama kayak ini. Terus nanti dicoret sama 100 gitu. Hasilnya 25 kan itu ya. 25 nanti akar 2 kali akar 3 itu akar 6, akar 2 akar 2 gitu ya. Jadi nanti hanya itu 25 dikali dalam kurung ini akar 6 kurang akar 2 ada T-nya gitu. Ini adalah kita dapat dua informasi ini ya teman-teman ya. Sekarang apa gunanya dua informasi ini? Kita udah tahu kan T-nya ini adalah waktu yang dia butuhkan ya. Kalau yang ini, kalau kita menganalisa sumbu Y, berarti T itu apa? T waktu yang dibutuhkan dia untuk naik ke sini kan. Kalau yang menganalisa sumbu X, T itu apa? T waktu yang dibutuhkan dia untuk ke sini. Dan waktu itu sama, karena pas dia ke sini ya dia juga ke sini kan gitu. Waktunya sama, yang udah aku jelasin tadi. Nah, dengan adanya T ini, kita bisa memanfaatkan. Ini kan H, ini H ya, berarti bisa disubstitusi kan. Atau disamakan kedua ruas gitu. Nah, abis kita samain, jadi enak ya. Ini 25, terus akar 6 ditambah akar 2T dikurangi 5T kuadrat itu kan dari ini ya. Yang ini itu dari ini. Kita samain, karena kan H sama dengan H kan gitu. Nah, ini kita kali secara distributif ya, kita kali masuk gitu. Sama T-nya juga. Nanti dia jadi 25 akar 6T tambah 25 akar 2T gitu ya. Jadi kayak gitu. Dikurangi 5T kuadrat. Ini pun juga sama ya. Berarti nanti 25 akar 6 dikali T, 25 akar 2 dikali T gitu ya. Gitu aja sih sebenarnya gampang kayak operasi matematis biasa. Nah, sekarang ada 25 akar 6T, ada 25 akar 6T. Sama kan? Berarti kita bisa coret. Ya, kita bisa coret. Ya, sebenarnya bukan coret sih. Ini kedua, yang ini kita pindah ke sini gitu loh. Ke kiri atau yang di kiri kita pindah ke kanan kan nanti dikurangin kan habis kan gitu kan. Jadi kita kurangi gitu. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Ini 25 akar 2T, ini ada 25 akar 2T. Ini plus, ini minus. Berarti kalau kita pindah ruas ke sini ya, berarti nanti jadi 50 ditambah ya. 25x ditambah 25x ya. Berarti kan 50x kan kita. 25 akar 2T ditambah 25 akar 2T berarti 50 akar 2T gitu ya. Ya, ini operasi matematis biasa. Akhirnya kita dapat 50 akar 2T dikurangi 5T kuadrat. Sama dengan 0. Ya. Nah, ini aku rapiin aja ya. Aku kali kedua ruas dengan negatif 1. Dan ujung-ujungnya sama ya. 5T kuadrat dikurangi 50 akar 2T. Ya, kedua ruas aku kali dengan negatif 1. Biar jadi persamaan kuadrat yang koefisiennya positif. Nah, sebenarnya ini teman-teman. Ini bisa kita pindah ruas, terus T-nya dicoret 1 gitu. Tapi aku pengen ngerjain secara matematis yang bener-bener itu ya. Biar kita bisa memaknai hasil-hasilnya gitu. T-nya aku faktorin keluar. T-nya aku faktorin keluar. Berarti nanti di sini masih ada 5T dikurangi 50 akar 2. T-nya udah keluar ya. Gitu. Berarti kalau kita faktorkan, berarti ini nanti T sama dengan 50. T sama 50. T sama dengan 0 atau T sama dengan 50 akar 2 dibagi 5. Ya kan, yang ini. Nah, waktunya yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Pasti yang jelas yang ini kan ya. Kenapa T-nya itu 0 ini nggak kepake? Kita harus bisa menjelaskan secara matematis ya. Kenapa nggak kepake? Karena ya,
Kan ini kan bidang miringnya tadi ya. T0 itu kan berarti dia belum gerak kan, gitu. Dan itu menjadi suatu pengecualian. Berarti T-nya bisa berapa aja kecuali 0. Berarti syaratnya sebenarnya kalau di matematika kan kita harus nulis syarat kan. Syaratnya itu adalah T tidak boleh sama dengan 0 gitu. Makanya tadi aku bilang ini boleh dicoret gitu. Karena T-nya nggak sama dengan 0 gitu ya. Ini T-nya yang kita pakai. Dan ini sudahnya 45 derajat tadi. Maka T yang memenuhi itu yang mana? Yang ini. Berarti 50 sama 5 dicoret boleh. T sebenarnya 10 akar 2 second. Nah ini kan sama ya. Sama yang di video sebelumnya. Sama persis kan? Waktunya kan? Waktu yang dibutuhkan untuk naik ke sini itu 10 akar 2 sekon. Oke. Nah kita sudah diskusi kemana? Ke yang mana aja sih sebenarnya ini atau ini boleh. Tapi aku lebih suka ini. Karena T-nya cuma satu. Kalau ini ada kuadrat. Ruwet nanti ya. Ngitungnya lebih ribet gitu. Jadi aku substitusi aja yang ke sini ya. Jadi nanti 25 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Nah, T-nya ini nih 10 akar 2 gitu ya. Jadi ini hanya. Nah, H itu tadi yang mana teman-teman? Nah, H itu kan ini ya, ketinggian. Hanya itu adalah ketinggian. Kita padahal mau mencari jarak ini. Berarti kita manfaatkan apa? Trigonometri. Kan? Jaraknya kita sebut aja D. Berarti ini sisi apa nih? Ini sisi depan, ini sisi miring. Berarti kita gunakan sin. Sin 45 adalah H per D. Oke? Berarti D-nya itu apa? Yang mau kita cari kan? H per sin 45 gitu. Berarti ya udah kita masukin aja. Hanya itu yang ini tadi 25 kali akar 6 kurangi akar 2 dikali 10 akar 2 sin 45 sama akar 2 ya. Berarti akar 2 sama akar 2 bisa dicoret. Ya kan? Bisa dicoret nih. Terus 10 dikali 25 itu berarti 250. Ini kan setengah. Berarti bisa naik ke atas kan duanya. Berarti 500 gitu ya. Berarti D-nya itu 500 akar 6 dikurangi akar 2 meter. Nah, ini adalah jawabannya. Sama persis kan sama di video sebelumnya gitu. Cuman caranya lebih panjang aja gitu. Jadi teman-teman lebih enak yang mana silahkan di ya itu yang penting bisa jadi referensi aja. Oke, terima kasih.